Kalau ada orang mati, kita lagi takziah, tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana. Jelas kok hadisnya. Nabi Bagaimana SAW caranya? bertakziah tidak lebih dari 3 hari. Dan takziah maknanya bukan ziarah ya. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit lagi disilangkan kesedihan. Bukan untuk mayit. Jadi salah kalau ada orang takziah ke rumah orang yang mati itu dipikir untuk si mayit. Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir, baca Quran. Salah nih, takziah itu bukan untuk itu. Takziah untuk meringankan keluarga si mayit. Kalau si mayit Dari setiap saat keluarga kita sendiri. doain, setiap saat. Terus kita doain, kita istighfar, kita minta ampun, sedekah buat dia. Nggak kenal waktu ini, gitu kan. Terus menerus, takziah itu meringankan beban. Nabi SAW bertakziah 3 hari. Kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayit supaya mereka tenang, supaya mereka kurang sedih. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka. Ini yang Nabi SAW contohkan. Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan, teman-teman sekalian, gitu kan. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita mau berzikir, zikir yang Nabi ajarkan. Ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu, gitu kan. Ya itu boleh kita lakukan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Orang berzikir sendiri, dia mau baca, dia mau bertambah ilmunya, dia mau bertambah amal solehnya, silahkan. Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, saya bilang butuh penyambung dalil, kan gitu. Kita orang mati lagi takziah, kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati. Ini ibadah baca Quran, bagus, mulia. Betul. Takziah ibadah, dua ibadah. Dua ibadah. Tapi kita mau pertemukan, boleh nggak? Tanya, Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati nggak? Itu yang ditanya tuh. Kalau tidak pernah, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kiai kita nggak lakuin. Itu saja masalahnya. Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebenarnya hanya untuk itu, teman-teman sekalian. Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, semoga Allah merahmati hamba yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Jadi ini penting sekali. Jadi kita memurnikan ajaran, meletakkan seperti batu bata pada tempatnya supaya bangunannya rapi. Hanya itu saja, gitu kan. Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya, itu hak dia pribadi. Saya tidak menghardik, tidak menyalahkan, itu hak dia, silahkan saja. Cuman memang kita mengingatkan bahwasanya butuh dalil supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan akan tertolak, gitu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah nasihat, sebuah ceramah, bisa dikatakan sebuah pencerahan kepada kita semua. Mungkin setelah kita mendengar penjelasan beliau, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, mungkin di antara kita ada yang tidak setuju apa yang beliau sampaikan. Jadi pada video tersebut, beliau Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian atau yang sering dilakukan oleh umat terutama di Indonesia, yaitu mengenai takziah kepada orang yang meninggal atau yang sudah wafat. Beliau ada suatu pertanyaan, bagaimana sih cara Rasulullah bertakziah kepada seseorang yang sudah meninggal? Kalau kita dengar barusan, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakziah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu selama 3 hari. Bertakziah kepada orang yang meninggal dunia atau berkunjung kepada keluarga yang dalam keadaan berduka itu selama 3 hari. Kemudian yang kedua, makna dari takziah itu apa sih? Nah, ini menarik sekali. Beliau Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan bahwasanya takziah itu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi, meringankan beban yang ditinggalkan. Jadi itu takziah. Maksudnya bagaimana? Mungkin di antara kita semua mungkin apabila kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, ditinggalkan anak, ditinggalkan ibu, ditinggalkan ayah, ditinggalkan saudara, yang penting yang ditinggalkan apabila kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, pasti kita dalam keadaan berduka, pasti kita dalam keadaan sedih,
pasti kita dalam keadaan ya campur aduk hati. Nah, oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan kita takziah, dan takziah tersebut bukan berarti mengirim membaca Yasin bersama, membaca zikir bersama, tidak, tetapi meringankan beban keluarga. Maksudnya bebannya bagaimana? Menghibur keluarga yang sedang berduka, membantu agar orang yang berduka tersebut dalam keadaan ikhlas, sabar, tenang, gembira, tidak berlarut dalam kesedihan. Itu makna arti yang sesungguhnya dalam takziah menurut Ustadz Khalid Basalamah. Jadi mungkin di antara kita mungkin pasti tidak terima karena sudah tradisi atau bagaimana, wallahu a'lam. Dan beliau sedikit memberikan suatu logika menurut saya, membaca Al-Quran itu adalah sesuatu ibadah yang baik. Kita sepakat membaca Al-Quran itu adalah sesuatu amal ibadah yang baik tentunya. Kemudian ketika membaca Al-Quran di rumah itu tidak ada larangan, itu adalah ibadah yang baik. Jadi membaca Al-Quran, kemudian baca Al-Quran dalam rumah, itu adalah dua amalan yang mana amalan tersebut baik apabila dilakukan. Tetapi apabila ada yang membaca Al-Quran bersama-sama, maksud beliau mungkin yasinan, kemudian berzikir bersama-sama, ya mungkin tahlilan seperti itu, maka itu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu tidak ada dalil yang sahih menurut Ustadz Khalid Basalamah. Jadi beliau bukan berarti uh, mengatakan bahwasanya mengaji Al-Quran itu tidak baik. Tidak, mengaji Al-Quran itu baik. Tetapi ketika mengaji Al-Quran, kemudian mengajinya bersama-sama, maksudnya yasinan, kemudian berzikir bersama-sama, itu bukan perintah dari Rasulullah SAW. Karena apabila melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka hal tersebut atau perbuatan tersebut tertolak. Jadi kurang lebih begitu apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Nah, di sini ada cerita yang menarik dalam satu komentar. Sebelum diakhiri saya akan bacakan terlebih dahulu. Ayahku baru meninggal seminggu yang lalu. Aku anak tunggal perempuan di perantauan. Aku lagi duka, sedih banget pas di jalan di dalam ambulan jenazah ayahku. Ada tetangga yang telepon. Kamu takziah makan apa? Yang gali kuburan gimana kopi rokoknya? Ya Allah, dalam keadaan seperti ini, gak tahu harus apa. Qadarullah, kami juga keluarga kurang mampu. Sedih sekali. Harus 7 harian dan segala macam. Aku bilang, aku gak mau tahlilan 7 harian. Aku gak sanggup urus karena aku sendirian, gak punya keluarga, lagi hamil juga. Nabi juga gak ajarin. Terus dengarlah bisik-bisik tetangga, katanya kami pelit, begini dan begitu. Akhirnya kami lakukan dengan berat hati, terkesan tidak ikhlas menjalaninya. Setelah itu, ku pesankan pada suami nanti, kalau aku meninggal, aku akan tulis di kertas wasiat. Gak usah buat-buat acara apapun, sama kayak yang diajarkan Nabi itulah yang paling baik dan benar. Kemudian Icon nangis. Kalau di tempat aku malah dibantu sama warga, apalagi kalau orang yang tak mampu. Nah, ini jawabannya. Kalau saya sih bodoh amat mau tetangga bilang apa, Kak. Yang penting kita doakan terus untuk almarhum almarhumah, itu udah cukup. Memang budaya tahlilan ini kadang memberatkan dan kurang sesuai untuk sebahagian masyarakat. Ya. Kalau kita mendengarkan komentar barusan, pasti saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro dan ada yang kontra. Ya itulah kehidupan. Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Menurut kalian bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah? Silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.